Pemirsa, kita punya informasi untuk bapak-bapak nih, biasanya emak-emak. Kali ini bapak-bapak di rumah jangan kaget loh kalau tiba-tiba istrinya ini minta uang bulanan lebih banyak karena harga kebutuhan pokok di Ramadan ini naik, Wilson. Nah, naiknya juga ini lumayan tinggi ya, dan beberapa komoditas harganya juga melonjak. Ini termasuk ayam kampung yang menjadi menu favorit mungkin para bapak-bapak yang harganya naik 100%. Dari awalnya Rp40.000, kini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Seperti di pasar Kota Kendal, pemirsa, harga daging ayam sayur saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram. Padahal normalnya ini berkisar sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Sementara daging ayam merah dibanderol Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan paling tinggi ada pada daging ayam kampung yang menembus Rp80.000 per kilogramnya. Nah, kenaikan harga ayam di wilayah Kendal ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Dan tak hanya daging, pemirsa, harga telur ayam juga naik 20% menjadi Rp26.000 per kilogram. Apa itu, Mbak? Tak hanya harga yang mahal, masyarakat juga dipusingkan dengan makanan dan minuman kadaluarsa yang beredar di pasaran. Dinas Kesehatan bersama BPOM Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menemukan kaleng minuman yang rusak dan bahkan ini ada yang tidak memiliki surat izin edar dan tanggal kadaluarsa. Petugas pun mengambil beberapa jenis minuman yang dianggap tidak layak jual untuk dijadikan sampel pemeriksaan. Selain itu, petugas gabungan juga menemukan ratusan bungkus makanan yang izin edarnya telah kadaluarsa. Rencana razia terhadap makanan dan minuman yang diperjualbelikan di toko-toko ini akan terus dilakukan hingga menjelang Lebaran nanti. Petugas juga mengimbau kepada pembeli agar berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang dibelinya. Apa itu, Mbak? Nah, itu tadi kalau di Kendal. Bagaimana saat ini kondisi harga sembako di Jakarta? Apakah juga ada harga yang naik? Kita akan langsung tanya, ada Rizka Dior yang saat ini berada di Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat siang, Rizka. Bahan pokok apa saja di sana yang naik di saat bulan Ramadan ini? Ya, Wilson dan juga Deta beserta pemirsa, emang saat ini memasuki hari ketiga puasa bulan suci Ramadan, beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional masih mengalami pelonjakan harga. Salah satunya yang terjadi pada item telur yang semula masih dijual dengan harga Rp25.000, kini sudah meningkat di hari ketiga ini menjadi Rp27.000. Lantas seperti apa informasi terbarunya juga dari penjualan telur hari ini? Saya sudah bersama dengan salah seorang pemilik toko sembako, yakni Bapak Reza. Selamat siang, Pak Reza. Iya, selamat siang, Mbak. Oke, Pak, ini saya mau nanya sebelumnya, dampak penjualan dan juga pengaruh dari kenaikan harga telur ini sendiri seperti apa, Pak? Iya, dampaknya ini sepertinya agak berpengaruh juga ya. Dari segi penjualan memang agak sedikit menurun, Mbak, karena pembelinya agak kecewa juga ya, karena terlalu tinggi. Setiap harinya telur itu mengalami kenaikan harga 1-2 ribu per kilo. Yang semula harganya 24, 25, sekarang 27.000. Kemungkinan di setiap harinya bakalan ada penaikan harga sih per kilonya. Oke, baik. Pak, ini kan mengingat juga masih dalam kondisi pandemi. Lantas telur menjadi salah satu item juga yang paling diburu masyarakat. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat sejauh ini dengan kenaikan harga ini, Pak? Sejauh ini yang pembeli telur itu sendiri sepertinya agak kecewa ya, Mbak. Terpaksa juga sih belinya, karena yang tadinya dia bisa save budget, jadi merecek agak dalam juga untuk telur sekilonya ya. Tapi untuk bahan baku yang lain kayak gula itu belum ada penaikan harga signifikan sih. Paling minyak juga sudah mulai naik. Tapi tidak terlalu parah kayak telur sih. Telur yang lumayan banyak juga naiknya. Oke, baik. Berarti memang selain telur, kebutuhan komoditas lainnya masih dalam kondisi stabil ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak Fares. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya, pemirsa, tak hanya telur, beberapa item yang sering diburu lainnya juga mengalami pelonjakan harga, seperti harga daging
ayam kampung yang semula dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp27.000 kini naik menjadi Rp33 hingga Rp60.000 per potongnya. Sementara itu untuk kondisi beras sendiri masih stabil di angka Rp8.000 hingga Rp10.000 per liternya. Namun memang yang sedikit membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pada penjualan kedua item yang paling sering diburu masyarakat, yakni harga cabai rawit dan juga bawang merah, yang dimana pada tahun ini diakui para pedagang mengalami penurunan pendapatan, dan saat ini memang juga masyarakat dapat memburu kedua item ini hanya dengan menggocek seharga Rp5.000. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Rizka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wah, ini telur sama ayam lagi naik. Padahal ini komponen penting kalau lagi opor ayam ya nanti lebarannya. Betul sekali. Semoga harga-harga ini nanti jelang lebaran ini bisa stabil kembali sehingga bisa makan-makan enak lagi nanti pas hari raya Idul Fitri Wah, nanti. nggak sabar ini Wilson. Baiklah, kita ke informasi lainnya pemirsa. Inovasi dan adaptasi serta kolaborasi ini diyakini akan mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Sumatera Utara. Apalagi Sumatera Utara memiliki Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang didukung destinasi lainnya di sekitarnya. Percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, terus dikebut Kemenparekraf. Berkolaborasi dengan pemerintah Sumatera Utara, pembukaan sektor pariwisata hingga pemulihan ekonomi lokal, khususnya Danau Toba, sebagai destinasi super prioritas diyakini bisa segera tercapai. Hari ini saya berterima kasih setelah 3 kali kunjungan akhirnya bisa sowan ke Pak Gub dan mendoakan agar program kita percepatan penyiapan salah satu dari 5 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba bisa tereksekusi dengan baik. Dengan kehadiran beliau sehingga bisa melihat secara pasti, eksak untuk apa yang harus kita siapkan dalam rangka ke depan. Destinasi super prioritas salah satunya adalah di Danau Toba. Di Medan, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga bertemu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Rencana Wali Kota Medan membentuk The Kitchen of Asia yang mengangkat potensi utama kuliner khas Asia di kawasan Kesawan didukung penuh Kemenparekraf. Hari ini kuliner bisa menjadi jawaban dari semua permasalahan di Kota Medan. Permasalahan wisata yang hari ini kita tahu Medan mungkin secara alam tidak memiliki potensi wisata yang begitu baik, harus kita ciptakan. Oleh karena itu ini daerah Kesawan, kawasan Kesawan harus betul-betul bisa kita kembangkan. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga meresmikan gedung kuliah terpadu Kampus Politeknik Pariwisata Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan penjual nasi kuning yang katanya wajahnya disebut-sebut mirip dengan artis Korea. Wah, siapa itu ya? Jadi penasaran nih. Tetaplah bersama kami ya.